Baik, sebelum kita membahas persamaan garis, maka kita harus mengetahui dulu apa itu gradien, atau kadang juga disebut dengan kemiringan. Disimbolkan ya paling sering digunakan adalah M. Jadi kan begini, tiap garis itu kan beda-beda ya kemiringannya. Ada yang agak tegak, ada yang miring, ada yang bahkan mendatar, kan seperti itu. Jadi contoh dari tiga ini deh, ini kan beda-beda aja kemiringannya atau identitas dari suatu garis. Itu yang pertama atau yang paling penting itu adalah tentang kemiringan. Nah, kemiringan suatu garis itu dinilai dari perbandingan antara vertikal dengan horizontalnya. Misal nih, anggap saya ambil ini titik-titik ujungnya, maka bisa kita buatkan garis mendatarnya dan juga garis vertikalnya. Ini nanti ada garis vertikalnya, ini ada garis horizontalnya. Nah, itu kan nanti ada perbandingannya. Bisa juga sebenarnya yang kita ambil adalah tidak harus titik ujung, misal yang di sini saja. Nah, ini nanti bisa juga kita buat ini horizontalnya dan ini vertikalnya, kan seperti itu. Di garis yang kedua juga, misal saya ambil titik ini yang ujung-ujung saja deh. Terus saya buatkan ini garis vertikalnya dan ini garis horizontalnya. Sama seperti ini nanti ada garis horizontal juga dan ini garis vertikal. Nah, itu kan nanti ada nilai-nilainya. Misal anggaplah ini nilainya 8, ini 7. Ini misal 2, yang ini 10, atau ini misalkan 15, yang ini 3. Itu kan nanti ada identitasnya. Nah, kemiringan sendiri itu didefinisikan sebagai perbandingan yang vertikalnya dibagi atau banding dengan horizontalnya. Sehingga kalau kita tulis kemiringan untuk garis yang paling di kiri, anggaplah M1, itu berapa? 7/8. Untuk garis yang di tengah atau M2 itu adalah 10/2 atau nilainya 5. Kalau yang di sebelah kanan atau M3 itu nilainya adalah 3/15 atau 1/5. Coba perhatikan yang mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 5. Jadi semakin dia vertikal atau semakin curam kemiringannya, itu nilai kemiringannya itu semakin besar. Berbanding terbalik, kalau nilai gradiennya itu kecil, berarti dia semakin landai. Nah, sekarang perlu kita bahas tentang arahnya. Jadi kadang ada nilai kemiringan yang positif dan ada nilai kemiringan yang negatif. Ketiga contoh yang saya buat ini, itu ketiga-tiganya adalah positif, yaitu dari kiri ke kanan itu kan naik, semuanya naik. Nah, nanti kalau misalkan saya buatkan contoh dia menurun, contoh misal saya punya seperti ini. Nah, ini pasti kemiringannya itu negatif. Kenapa bisa? Ini kan lebih bagus kalau kita lihatnya di koordinat Kartesius. Oke? Kita perhatikan di koordinat Kartesius. Misal kita punya sumbu X, sumbu Y. Nah, kita tentukan nih. Misal saya punya garis ini, garis misal. Nah, ini salah satu garis. Maka garis ini pasti melalui banyak titik kan? Kita ambil 2 titik diantaranya saja. Misal yang paling pertama adalah yang ini, yaitu titik 0,0, titik asal. Lanjut, saya ambil lagi nih satu. Misal ini itu 5 dan ini 2. Berarti titiknya adalah 5,2. Nah,
Kalau kita mau cari gradiennya garis orange ini, ya berarti buat saja segitiga. Yang pertama tadi, ini kan ada garis tegak, ya kan? Dan ini ada garis mendatar di sini nih. Nah, berapa panjangnya garis tegak? Itu adalah dari 2 sampai dengan 0. Ya berarti panjangnya adalah 2. Sedangkan untuk garis mendatarnya dari 5 sampai 0, atau kita perlu tulis lengkap ya, yaitu 2 kurang 0, 5 kurang 0. Jadi jawabannya adalah 2/5. Jelas? Coba misal kita buat garis baru lagi. Garis baru misalkan seperti ini. Nah, garis yang kedua, kalau kita sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, pasti ini nilai gradiennya adalah negatif. Contoh, misal ini diketahui titiknya berapa, misal 0, min 2. Nah, atau 0, min 3 deh. Nah, untuk yang ini titik itu anggaplah min 2,0. Jadi dalam satu garis ini ambil 2 titik sembarang dimanapun, itu bisa kita tentukan nanti gradiennya. Contoh, untuk garis yang kedua ini gradiennya adalah, anggaplah ini titik A dan ini adalah titik B, maka perbandingannya nilai Y titik B dikurang Y titik A per dibagi X titik B dikurangi X titik A. Atau untuk umumnya kita pakai begini saja, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Anggaplah Y2 X1, Y1 untuk titik A, Y2, X2, X2, Y2 itu titik B. Maka Y2 dikurang Y1 itu min 3 dikurangi 0. Min 3 dikurang 0 per X2 dikurang X1. X2 nya 0, X1 nya min 2. Berarti 0 dikurang min 2, atau jadinya tambah 2. Jadi hasil akhirnya min 3 per 2. Nah itu tadi, ya kan negatif. Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, itu dia kan menurun, maka nilai gradiennya itu negatif. Kalau dari kiri ke kanan itu naik, ya berarti gradiennya adalah positif. Jelas sampai sini? Oke, misal kita ketemu kasus yang bukan di sumbu koordinat. Kita misal pakainya di, misal ada persegi ya, atau persegi panjang nih. Ini saya anggap bikin kotak-kotak. Ya, anggaplah ini persegi ya. Persegi, kalau kita anggap ini persegi, misal kita punya garis orange, itu dari titik yang ini sampai dengan titik yang di sini, ya kan? Nah, kita mau cari tahu berapa kemiringannya ini. Ya berarti bisa kita cek berapa vertikalnya, berapa vertikalnya, dan berapa kotak horizontalnya. Vertikalnya kan 2, horizontalnya 4. Berarti gradiennya adalah berapa? 2/4. Pertanyaannya adalah, ini positif atau negatif? Ya cocok, positif. Ya kan, naik ini kan. Berarti gradiennya adalah positif 2/4 atau senilai dengan 1/2. Nah, beda halnya kalau misal kita punya nih, nah bentuknya anggap seperti ini, tuh ukuran, nah begini.
Anggaplah garisnya orange itu dari sini sampai sini. Nah, kita mau hitung berapa gradiennya nih. Berarti kita hitung tegaknya berapa, miringnya mendatarnya berapa. Yang ini kan yang tegak ya, yaitu bernilai 2. Sedangkan yang ini mendatarnya bernilai 1. Cuma ini hasil akhirnya positif atau negatif? Negatif. Ya, karena dari kiri ke kanan dia kan turun ya. Ya, berarti nilai gradiennya adalah negatif atau hasilnya adalah min 2. Nah, sekarang bisa kita lihat dari pola lain. Jadi kalau vertikal itu kan gerakannya ada 2 nih. Vertikal itu bisa gerakannya naik, bisa juga gerakannya turun. Nah, kalau naik itu positif, kalau turun negatif. Sedangkan untuk horizontal itu kan 2 juga ya, kanan atau ke kanan, dan bisa juga ke kiri. Kalau ke kanan dianggap positif, berarti kiri itu negatif. Contoh, kita kembali ke soal yang ini lagi. Misal, saya mau berangkat dari titik A menuju titik B. Nah, pertanyaannya naik atau turun dulu? Ya, yang pertama adalah dia naik. Naik berapa? Naik 2. Berarti gradiennya adalah 2 per. Terus pertanyaannya lagi, ke kanan atau ke kiri? Ya, berarti ke kanan dong. Nah kan, ke kanan sejauh 4. Ya, berarti positif 4. Ya, 2/4 nilainya 1/2. Sama kan? Nah, coba kalau misalkan kita ganti dari B menuju A. Gerakannya apa dulu? Naik atau turun dulu? Oh ya, turun. Berarti nilainya adalah min 2. Ini kan turun nih. Setelah turun, lanjut lagi ke kiri. Minus 4. Berarti minus 2 dibagi minus 4 ya sama, 1/2 juga. Coba yang di bawah deh. Kalau dari C ke D, naik atau turun? Turun. Turun 2. Berarti min 2 dibagi. Setelah turun ke kanan, yaitu 1. Berarti positif 1. Min 2 per 1, ya kan? Atau bisa coba dari D ke C. Pertanyaannya, naik atau turun? Ya, naik. Naik ke sini kan? Setelah naik atau positif 2, terus ke kiri, yaitu 1 kotak. Berarti min 1. Ya sama, hasilnya min 2. Bisa dipahami? Oke, saya cukupkan videonya untuk penjelasan tentang gradien suatu garis.